Menggunakan handphone tuh kalau Prana ngidupin, aku ngerti dong apa kayak dia kayak bisa mencuri dengar gitu ya. Jadi kalau Prana lagi WA pacarnya nih ya, jadi ketahuan. Kalau aku biasanya ngintipnya gini, kalau layarnya hidup tuh aku suka ngintip, wah dia lagi WA siapa ya, karena otomatis tuh mereka akan membalik gini ya, kadang kan dibalik. kadang kan Karena butuh suaranya ya. yes kan punya suara kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat milenial, bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama saya Jina Sarita di YouTube channel kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan di ITICM Sidoarjo. Sobat milenial, Indonesia sekarang menuju ke arah Indonesia inklusif, di mana penyandang disabilitas mendapatkan hak-hak mereka untuk mengakses layanan publik, mendapatkan perlindungan sosial dan juga kesetaraan untuk pendidikan dan sebagainya. Dan ini diharapkan menjadikan para penyandang disabilitas menjadi pribadi yang lebih mandiri, yang lebih unggul, dan juga mampu berkontribusi bagi negara Indonesia kita tercinta. Namun, untuk inklusif sendiri, apakah di Indonesia prakteknya sudah berjalan dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat? Oleh karena itu, kita hari ini sudah kehadiran seorang pegiat kaum disabilitas, dan beliau adalah Mbak Dian Ikaryani, dan biasanya saya panggil Mbak Eka. Halo Mbak Eka, Halo, apa kabar? Gimana? Baik. Sehat Mbak? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Alhamdulillah. Nah, Mbak Dian Ika ini kan pegiat ya. Gimana sih awal mulanya Mbak Ika ini bisa sampai terjun menjadi pegiat disabilitas? Ya awalnya itu dulu saya pas ketika kuliah itu emang aktif berorganisasi gitu. Jadi emang terbiasa bersentuhan dengan kegiatan yang sosial, kebetulan organisasinya aktif di bidang itu. Itu organisasi kampus atau? Ya, organisasi kampus. Waktu itu ada ISEC, organisasi iya. internasional, internship kayak gitu. Nah, kita juga ada project-project yang based on-nya sosial gitu. Jadi waktu itu belum kenal sama teman-teman disabilitas. Bahkan waktu itu mindset saya juga ya seperti mindset masyarakat umum lainnya ya. Jadi kalau ketemu disabilitas itu arahnya adalah kepada charity atau kasihan ya, tanda kutip gitu ya. Sehingga orang tua juga, ini kalau ketemu teman-teman tunanetra harus dikasih ya gitu kan, harus dikasih uang, kasihan mereka. Jadi emang udah mindset yang terbangun di masyarakat kita seperti itu. Sampai pada satu waktu saya berkenalan dengan almarhum suami saya. Kebetulan beliau adalah founder komunitas Mata Hati. Yang kebetulan juga di situ banyak teman-teman yang tunanetra terlibat membuat program-program. Tapi bukan berarti di komunitas Mata Hati ini hanya tunanetra saja, enggak sih, all disability ada di situ. Nah, kemudian singkat cerita nih akhirnya saya berkenalan dengan teman-teman tunanetra dan aktif sampai saat ini. Jadi dari tahun 2005 ya ke sama Mata Hati. Cukup lama ya, kenalannya 2005, 17 tahun. 17 tahun. Iya, benar. Ya, gitu sih Mbak cerita awalnya seperti itu. Jadi komunitas Mata Hati foundernya adalah almarhum suaminya Mbak Ya, Eka. Gandhi dan- Wicaksono. Oke, Kita Mas panggilnya Gandhi. Om Sony atau Om Gandhi biasanya. Oke. Terus sekarang yang melanjutkan adalah Mbak Eka sendiri. Ya, kita tetap berteman ya, apapun yang terjadi. Emang komunitas Mata Hati kan bukan milik suami saya, bukan milik saya, tapi milik kita semua. Dan Oke. memang ketika ia menjadi manfaat bagi masyarakat, bagi sesama ya harus tetap ada, eksis, harus tetap dilanjutkan. Nah, Seperti kalau itu. komunitas Mata Hati sendiri tuh base-nya di mana sih? Kebetulan saat ini base camp-nya ada di Rungkut Asri 13 nomor 16 gitu. Oke, Rungkut Asri 13 nomor 16 Ya, Surabaya ya. ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih program-programnya komunitas Mata Hati itu apa aja sih yang udah berjalan? Banyak sih Mbak, tapi kita bukan program yang terlalu tinggi-tinggi, enggak. Kita fokusnya masih tetap kepada kemandirian teman-teman disabilitas ini. Artinya hal-hal yang mereka tuh bisa lakukan ketika mereka terjun ke masyarakat. Jadi lebih ke arah activity daily living, terus bagaimana mereka bisa menjadi pribadi yang baik dan artinya tidak hanya mengeluh dengan kondisinya gitu ya, terus bisa mudah beradaptasi dengan lingkungan luar sana yang sesungguhnya, karena kan mereka tidak hanya hidup di dalam teman-teman yang sesama disabilitas aja, eksklusif lah itu ya. Nah, sekarang kita tuh kan arahnya ke inklusif, gimana mereka juga bisa berbaur di masyarakat, aktif di masyarakat, menjadi bagian
partisipasi aktif masyarakat, sehingga masyarakat tuh tahu, oh ada teman-teman disabilitas nih gitu kan, oh mereka ternyata seperti ini ya saat ini gitu loh. Jadi seperti ini tuh maksud saya tuh ternyata mereka udah bisa mandiri, udah bisa kemana-mana sendiri dengan segala dayanya mereka gitu. Jadi tidak hanya memandang mereka dari sisi tadi aku awal bilang tadi kasihan tanda kutip itu. Ketika kita masih berada di pikiran itu, maka kita akan tetap menganggap mereka tuh nggak bisa apa-apa, kayak gitu. Betul. Jadi Nah, masih itu sih Mbak program-programnya gitu, lebih kayak Programnya ke pemberdayaan teman-teman pemberdayaan. disabilitas. Kalau untuk bakatnya mereka sendiri. Kalau bakat sih banyak yang bilang ketika melihat teman-teman mata hati itu sampai ada komentar gini, wah mbaknya pinter ya kayak dampingin mereka, jadi bisa musik, bisa gambar, puisi. Enggak sih, saya itu dan teman-teman relawan di mata hati itu tidak pernah melakukan apapun pada mereka. Jadi mereka kan sudah pinter dari sananya gitu ya. Jadi sudah bisa musik, sudah bisa melukis, bisa apapun itu ya dengan segala potensi bakatnya mereka. Kita tuh cuma hanya sekedar bersama-sama mereka apa yang bisa kita lakukan dengan potensi itu untuk kemaslahatan masyarakat kayak gitu. Apa sih yang bisa dilakukan nih buat yuk mengajak yang lain gitu misalnya ya kayak gitu sih Mbak. Keren. Nah kalau untuk masalah ini banyak istilah ya, mungkin kita kadang bingung apa sih yang membedakan disabilitas, difabel, berkebutuhan khusus. Istilah itu kan sering kita dengar, tapi sebenarnya perbedaannya apa sih Mbak? Kita tidak pernah fokus kepada perbedaan itu Mbak, itu kan hanya sekedar nomenklatur ya yang ada di masyarakat. Tapi kalau menurut Undang-Undang Disabilitas tahun 2016, emang pemerintah itu yang tadinya konsep undang-undang itu adalah ke arah kasihan, charity dan sebagainya, itu kan benar-benar bahwa disabilitas itu adalah penyakit gitu ya. Kalau tidak bisa melihat berarti sakit mata kayak gitu kan. Nah tadinya juga di nomenklatur undang-undang itu yang sebelumnya adalah cacat, penyebutannya cacat. Nah, kemudian kita undang-undang kita berganti menjadi penyandang disabilitas. Jadi emang sih disabilitas juga tidak banyak orang mau menggunakan disabilitas karena itu kan artinya kayak ketidakmampuan ya. Sedangkan difabel itu kan different ability, hanya berbeda saja kan, malah sama. Jadi ada satu lagi berkebutuhan khusus itu juga sama kan ya, emang dia memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi, beda dengan kita yang non disabilitas. Tapi apapun nomenklatur itu saya rasa menurut saya pribadi ya, saya nggak mau mengatasnamakan apapun, itu nggak penting sih. Yang penting adalah bagaimana kita tetap respect each other aja pada mereka. Kalau Mbak Jina pengen tahu, di luar sana tuh ada teman-teman yang tunarungu tidak bisa mendengar. Yang menurut kita nomenklatur tunarungu itu adalah sangat-sangat halus ya Mbak ya, dan sesuai dengan nomenklaturnya Undang-Undang Disabilitas juga. Tapi bagi mereka itu tidak mau disebut tunarungu, maunya kaum tuli, karena bagi mereka itu tuli itu adalah budaya dan bukan penyakit kuping gitu kasarannya gitu ya. Jadi bagi kita yang orang awam, kok tuli ya? Tuli itu kayak yang kasar banget, kayak menghina ya, sama kayak buta gitu ya. Nah, tapi bagi mereka justru kalau ketika mereka dipanggil tunarungu, mereka merasa itu kok kayak aku tuh sakit ya pendengaran dan sebagainya. Berarti tunanetra pun sama? Tunanetra juga sebenarnya kalau teman-teman ya tunanetra aja. People with blind ya kalau menurut bahasa nomenklatur yang ada di internasional hukumnya kayak gitu. People with with blind, totally blind, low vision seperti itu. Ya kan, jadi menurut saya ayo nggak usah mikirin mau nyebut apa, yang penting nyaman. Terus teman-teman itu ya nyaman aja sih dengan sebutannya itu. Yuk kita maksudnya masih banyak hal lain yang perlu kita pikirkan dan lakukan daripada kita ribut mempermasalahkan menyebut mereka itu apa. Itu menurut saya pribadi sih. Gitu. Terus sebenarnya permasalahan apa sih yang paling sering dihadapi oleh kaum disabilitas ini menurut Mbak? Kalau menurut saya sih permasalahan ya, kalau permasalahan itu nggak usah yang kayak ribet-ribet kayak bicara soal pekerjaan, bicara soal kemiskinan, tidak mampu, nggak. Kalau saya lebih ke yang paling mendasar adalah mindset ya, pola pikirnya kita dan teman-teman disabilitas tuh yang paling utama. Jadi kalau dari yang kita masyarakatnya ini, ayo memandang mereka itu setara, egaliter. Tapi egaliternya gini loh Mbak, artinya itu emang mereka itu dengan segala, menurut kita dari sisi yang kita lihat secara secara luaran saja, mereka kayak nggak bisa apa-apa. Misalnya tunanetra menggunakan tongkat berjalan, tapi tidak banyak masyarakat tahu di sana bahwa mereka itu sudah sangat berdaya dengan teknologi yang nanti mungkin bakalan saya ceritakan juga ya. Jadi mereka udah kayak yang katanya
disability, disnya itu udah hilang menjadi able, menjadi Iya. bisa, menjadi berdaya. Karena ketika ada teknologi itu membantu mereka buat berkehidupan normally kayak kita, mereka udah kayak nggak kelihatan tunanetra lagi. Bahkan saya lupa kalau dia itu tunanetra gitu kan. Jadi ya nggak ada gap saking ya. ya Nggak gitu ada udah kayak batasan. itu mindset itu, sehingga nanti kalau ini sudah benar mindsetnya, otomatis ketika kita menghadapi misalnya nih, aduh saya seorang wirausaha gitu, misalnya contoh ya, saya mau buka tempat makanan atau restoran, saya berpikir ketika mencari karyawan itu, oh disabilitas bisa loh, tunarungu kan bisa masak, tunanetra juga teman-teman saya bisa beberapa masak meskipun tidak sangat ahli ya. Oh, atau yang tunanetranya bisa bagian kayak operator telepon, mengangkat, atau bagian mengelola media sosial. Nah, mungkin nggak banyak tahu juga kalau tunanetra dan teman-teman disabilitas itu sudah sangat canggih ya, IT friendly, mereka punya Instagram, punya Facebook, punya website dan sebagainya. Jadi ketika mindset kita sebagai masyarakat sudah kayak disabilitas itu sama aja nih kayak aku ya gitu kan. Apa sih yang membedakan kita tuh udah nggak ada, itu udah oke. Kalau dari sisi disabilitasnya sendiri, pikiran-pikiran mereka yang untuk menuntut bahwa mereka harus diperhatikan terus, tanda kutip, ini hakku, ini harus kudu di ini nih di apa mall gitu. Iya, aku nih harus diperhatikan loh. Nanti kalau ada pembagian sembako, kami harus nomor 1 paling depan. Atau misalnya ada apa nih, mau kuliah kampus, kampus tuh harusnya dia perpustakaan braille, harus ada liftnya, harus bagaimana. Ketika mereka menuntut terus, mereka nggak akan bisa maju. Mau nunggu nih kampus A menyediakan lift sehingga dia bisa kuliah, mau menunggu nih kampus B ada pendamping yang bisa menjemput mereka dari pagar depan kampus sampai ke dalam kelas gitu kan. Nah, itu harus dihilangkan juga. Artinya tuh, ayo kita sama-sama, ketika kamu sudah hadir di tengah-tengah masyarakat, menjadi bagian dari partisipasi masyarakat, orang tuh otomatis akan melihat sendiri, akan tahu ya gitu, kayak misalnya, oke, berarti kan ini bisa ya, abisnya aku butuh bisa aku penuhi kebutuhan buat mereka gitu. Jadi gak usah teriak-teriak di awal, tapi you do nothing gitu loh, tapi tunjukkan dulu kamu bisa apa gitu. Hal sederhana misalnya ada di pemerintahan, terus mereka bisa, Pak, aku bisa bantu apa nih? Ayo dong dibalik. Jadi bukan pemerintah yang menawarkan sesuatu, you do, apa yang bisa kamu lakukan gitu. Pak, aku bisa loh bantuin ini, misalnya aku bisa bantuin teman-teman nih, aku bisa menggunakan handphone dengan baik. Aku mau dong ngajarin teman-temanku tunanetra yang lain memakai teknologi handphone sehingga mereka bisa kayak beradaptasi dengan dunia luar gitu kan. Nah, itu tuh jarang gitu Mbak. Itu yang Mata Hati terus-menerus galakkan gitu ya. Coba tunjukkan apa yang bisa kamu lakukan dulu, baru kamu minta hakmu gitu. Lakukan dulu kewajibanmu sebagai warga negara yang baik, baru minta hak. Bukan berarti aksesibilitas itu tidak penting. Saya tidak menekankan itu ya Mbak. Otomatis ketika kita lihat membandingkan di negara-negara lain atau daerah-daerah lain yang sudah cukup aksesnya tuh oke lah ya, itu otomatis bisa sangat membuat mereka mandiri, bisa membuat mereka kemana-mana sendiri dan tidak bergantung sama yang lain. Itu emang benar Mbak, tapi tidak menjadikan itu dasar alasan kita untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi kayak yang kita, aku tidur aja di rumah dah, aku malas ke TP nih, ke mall, aku kemana, gara-garanya apa? Malas tuh jalannya susah gitu ya kan, itu repot gitu kan. Jadi ayolah kita yang disabilitasnya muncul ke dalam masyarakat, terjun ke masyarakat, tunjukkan bahwa emang kalian tuh sekarang itu udah berdaya gitu ya, sudah bisa melakukan apapun dengan bantuan teknologi yang ada. Jadi jangan hanya berdiam di rumah, berkumpul sama sesamanya saja, tapi yuk tunjukkan bahwa kalian ada apa yang bisa kalian lakukan gitu. Jadi memang ya, jadi dua sisi Mbak, nggak bisa kita menyalahkan kayak pemerintah masyarakat aja, tapi dari kaum disabilitas dan juga. Keluarganya juga harus support ya. Jadi kita tuh mendampingi orang lain, itu prinsipnya. Saya sebagai relawan, pendamping, pegiat apapun itu adalah to help people to help themselves. Jadi menolong mereka untuk menolong dirinya sendiri. Otomatis keluarga dong nomor 1 yang bisa membentengi itu. Berarti kalau keluarga ini harus di-educate juga ya, untuk memotivasi. Betul. Makanya di Mata Hati juga tidak hanya fokus kepada si disabilitasnya aja, tapi kepada relawan, kepada keluarganya. Jadi kita nggak bisa berprinsip sebagai pendamping, relawan tuh menemani mereka seumur hidupnya itu nggak bisa. Tapi bagaimana membuat mereka berdaya,
bisa menolong dirinya sendiri seperti itu. Baik. Gitu Ya, sih. mandiri ya, harus Iya, mandiri ya. itu. Sama nih Betul, seperti di betul. kampus ITICM atau Institut Teknologi Insan Cendekia Mandiri dengan visi merupakan perguruan tinggi berbasis teknologi dan entrepreneurship yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Nah, kami ada 3 prodi unggulan. Yang pertama adalah prodi informatika, bisnis digital dan juga teknik logistik yang siap menjadikan generasi muda menjadi teknopreneur baru yang handal di Indonesia dan juga mandiri. Nah, buruan daftar mumpung ada promo. Kunjungi website kami di iticm.ac.id atau di IG kami, medsos kami di @iticm_sidoarjo. Oke, Kak, masukin Mas Prana ya. Apa enggak kita panggil dulu, baik kan tadi kayaknya bawa adik. Oh, gitu ya? Ya gitu kan Kita saya ya? lihat kok. Atau kamu geser sini tambah? Apa? Iya nggak apa-apa. Maksudnya ya aku pasti geser sini Gitu aja, ya? baru karena kita panggil. Oh, gitu ya? Daripada Yaudah, tiba-tiba yaudah. udah kayak ada. Oh iya ya, gitu aja. Ya. Tadi Ya Mbak wes. Eka nih membawa satu adiknya loh. Oh, iya. Kenalan yuk gitu aja. Oke, langsung ya. Oke, sobat milenial, tadi Mbak Ika ini kayaknya membawa adiknya nih ke sini. Kita kayaknya mau kenalan dulu deh sama adiknya. Boleh. Mbak Ika. Ayo, Prana sini dong. Hai. Halo Mbak. Halo. Halo Prana. Kurang Wah. kiri dikit, Pran. Nah, oke. Boleh kenalin diri dulu dong. Ah, Kenalin namanya Eh, siapa? Ya, perkenalkan nama saya Prana Karenza. Uh-uh. Di komunitas Matati juga saya sehari-hari kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Wow, jurusan apa Mas kalau boleh tahu? Saya jurusan pendidikan seni drama tari musik. Wow, seni drama dan tari musik. Kenapa kok tertarik dengan jurusan itu Mas kalau boleh tahu? Karena dari sejak kecil emang keluarga kebetulan juga rata-rata seniman yang pertama, jadi ya bisa dibilang nurun kali ya Mbak ya. Oh, bakatnya. Nah, terus yang concernnya Mas sendiri nih di yang mana? Kan itu luas ya ilmunya. Saya di prodi musiknya. Oh, di musik. Musik apa Mas kalau boleh tahu? Saya gitar Mbak. harusnya bawa gitar nih, Mbak. Harusnya tunjukin Terus sambil Mbak main Dina nyanyi gitar ya kan? Oh, Cia, bisa nyanyi Jangan loh nanti kan? pada Main piano aja bisa Pada deh. jangan. Iya, harusnya nih main gitar Oke. nih. Mbak Eka mungkin Iya. bisa ini kan sekarang kan teknologi kan sudah semakin Benar. canggih ya Iya. gitu dan mungkin membantu Mas Prana dan teman-temannya juga gitu mungkin bisa Benar. bisa nggak sih mungkin teknologi seperti apa sih yang Mas Prana selama ini gunakan? Jadi kayak tadi aku bilang kan karena sosialisasi dan kayak gini-gini sangat penting Mbak. Artinya saya pengen sharing kepada masyarakat tuh kalau emang teman-teman disabilitas tuh untuk kehidupan sehari-hari itu udah sangat terbantu dengan namanya teknologi sehingga emang mereka udah hidup layaknya seperti kita yang non disabilitas ya. Normally kayak kita mereka ke mall bermain nongkrong di Iya. kafe gitu ya di Wih. resto ketemu teman-temannya dan itu nggak hanya teman-teman yang sesama disabilitas aja. Kalau tunanetra ini kebetulan sudah bisa menggunakan handphonenya tuh gimana? Handphonenya ya kayak handphone biasa aja, Android Oke. apapun bisa, mau Apple bisa, Apple Cola juga bisa ya. Pokoknya apapun bisa. Nanti ada aktivasi yang harus kita aktifkan di situ, namanya Talkback. Nanti Mas Prana bisa langsung tunjukkan dengan handphonenya Mas Prana. Nah nanti itu bersuara, jadi bersuara. Aplikasinya bersuara. Iya, jadi aplikasi ini screen reader ini mengubah tulisan menjadi suara. Nanti akan berbeda dengan teman-teman yang tunarungu. Nanti saya tunjukkan juga ada aplikasinya. Nah, jadi dengan itulah Mas Prana menjadi mata keduanya. Berjalan-jalan menggunakan itu, bersosial media menggunakan itu. Coba Mas Prana bisa Coba praktekin di Mas. volumenya digedein, terus speed talknya dilambatin sehingga Mbak Dina bisa sama teman-teman di sana bisa mendengarkan. Nah, kelihatan belum sih itu yang kayak suara klik-kliknya? Kedengeran suara. Jadi kameranya ini sedang mengarah ke Ya, handphonenya biasa aja ya, handphonenya biasa aja. Mau apapun bisa. Nanti di Android itu kita tinggal mengaktifkan. Mungkin Pana bisa cerita. Iya, jadi nah begini nih. ini ngomong apa ya Mas ya kalau boleh tahu? Iya, jadi ini kayak notifikasi yang kalau
biasanya kalau orang-orang pada umumnya kan ada notifikasi yang bunyi cuman deringnya. Kalau ini notifikasi sama suaranya. Jadi kalau WhatsApp ya WhatsApp dari nomor bla bla bla. Bla, bla, Ini bla, bla, benar bla. dulu Pan, sorry tak potong. Jadi mungkin nih kalau di layar tuh emang kebetulan layarnya Pranay lagi mati, rusak ya. enggak. Jadi masih mati tuh. Oh, Itu, coba lihat. Oke. Itu kayaknya ngomongnya cepat. Nah, itu ini sudah. notifikasi kan? Jadi emang teman-teman tuh suka menggelapkan layar karena kan Oh, menghemat iya. baterai dan mereka nggak perlu melihat kan, yang penting Iya. mendengar. Jadi ini udah diaktifkan sama Prana. Sama aja di sini kalau kita lihat ikonnya ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram dan sebagainya. Itu Oke. suara-suara tuh apa? Itu emang speednya dicepatkan. Jadi Oh, kayak iya. tinggal kita bisa pilih nih bahasanya, mau yang dialognya English atau mau yang Indonesia, terus mau yang pronunciation-nya tuh dia mau kayak orang bule, orang Inggris foreigner, tapi ngomong kalimat Indonesia. Nah, Oh, iya, iya. bagi mereka yang udah terbiasa tentu udah hafal dong, kayak kita kayak bahasa G, agak gitu kan, Iya. udah biasa kan. Nah, mereka udah biasa dengan ini. Dan kenapa kok speednya dicepetin jadi kayak yang blub 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 Iya, blub? iya. Karena kan kayak wasting time Mbak, kalau terlalu dilambatin tuh jadi kayak misalnya mengeja kata ya, saya mau pergi kan terlalu Iya. Banyak pakai very waktu. slowly and Iya. takes time. Jadi sama mereka dicepetin jadi kayak saya mau makan. Tapi kayak di Oh. orang Inggris yang mengucapkan bahasa Iya. kalimat Indonesia. Pronunciation-nya Ya, Inggris. Iya. bisa milih sih, tapi Bisa kalau yang milih. Prana ini emang yang Inggris. Jadi Oh, orang oke. Inggris kayak membaca kalimat bahasa Indonesia dan speednya dicepetin. Otomatis mereka udah biasa dong. Jadi kalau sama Oke. mereka misalnya saya tunanetra juga menggunakan handphone tuh, kalau Prana ngidupin aku ngerti dong apa kayak dia kayak bisa mencuri dengar gitu ya. Oh, Jadi iya. kalau Prana lagi WA pacarnya nih ya, Cia. Jadi Ketahuan. ketahuan. Kalau aku biasanya ngintip kayak gini, kalau layarnya hidup tuh aku suka ngintip, wah dia lagi WA siapa ya. Karena otomatis tuh mereka akan membalik gini ya. Karena Oh, kan dibalik. karena kan Karena butuh suaranya ya. yes kan dengan suara yang kedua juga kan mereka gesernya gini. Kalau gini kan susah Mbak. Oh, Ini kan iya. paling gampang nih. Kalau gini kan susah. Dibalik. Nah pas Pran lagi gini dan layarnya nggak diaktifin, aku biasanya ngintip. Oh, kepo. Cie lagi WA siapa itu? Jangan ditiru ya teman-teman, dosa kamu. Sama kayak kita kalau orang lagi WA terus dia kayak ngintip-ngintip Terus kita kayak ngintip gini sebelahnya. ya kan. Oh, sama aja ya. Kalau mereka bayi ini suara. Jadi kalau sama tunanetra gitu kayak yang mereka pakai headset biasanya dong. Oh, pakai headset biar nggak didengerin. Iya, pakai headset terus tinggal yang kayak gini-gini doang. Jadi tinggal dia, jadi kayak pakai headset gitu yang ngejem gitu kan, mesti gini-gini. Kalau di beda. Instagram juga gitu, misalnya Gitu. kalau lihat di Instagram. Sama. Sama, jadi Dia bisa melihat misalnya kayak bukan ini melihat ada ya, cewek. screen reader. Jadi Iya, ada pembaca. cewek yang pakai lagi ngapain. Oh enggak, Oh, iya. kalau deskripsi gitu dia nggak bisa. Oh, Jadi nggak kayak bisa. misalnya Instagramnya misalnya nulis apa nih, misalnya Mbak Jena kan, oh sedang lagi di sini gini. Jadi screen readernya akan baca ya. bedanya emang mereka tidak bisa deskripsi picture. Jadi itu nanti kita pakai aplikasi yang lain, tapi emang kalau Instagramnya belum bisa Enggak, kan. kalau dari fitur Instagram sudah. Jadi kalau misalnya ada Sudah. cewek, Heeh. ceweknya lagi ngapain? Enggak. Oh, kalau Enggak, kan? kalau story yang berbentuk Ya. video yang seperti itu belum. Ya itu Tapi maksudku tadi Mbak Jena kalau tuh yang itu. picture Bisa ya? bisa. Mm-mm. Kalau picture bisa. Jadi kalau itu ada aplikasi lain yang di benda objek yang misalnya saya foto bunga, nanti berbunyi abis gini tak tunjukin. Ya. Jadi kayak gini nih kan kita kayak yang kalau dia bermedia sosial kan kayak Instagram atau apa? Iya. Itu tunanetra beneran atau enggak sih? Kok kayak udah user friendly atau Gojek ya, Gojek juga jemput gitu kan. Loh, Gojek itu kadang gini, loh ini masih nggak bisa kelihatan tapi kok bisa pesen order gitu. Nah, Iya. itu juga momen kita buat sosialisasi. Jadi apapun tuh kita, dimanapun kita berada, pasti saya peran apapun itu akan terus mensosialisasikan ini. Tujuannya tadi membangun mindset masyarakat tuh bahwa mereka ini udah kayak normal aja, kayak kita non disabilitas kan, Iya, normal iya. people aja gitu. Nah ini kan untuk handphone, untuk fitur ya, Ya, tulisan. Kalau untuk gambar atau mungkin Jadi Mas Pranam ingin melihat something yang ada di depannya sekarang gitu. kita punya aplikasi nih, nanti Prana bisa cerita ya. Ini yang saya punya dua nih, ada namanya Sullivan sama Tap Tap Si nih ya, ada Sullivan sama Tap Tap Si. Ini talkback sini ada tulisannya ya, talkback is off karena emang ini aplikasi yang sering digunakan teman-teman tunanetra. Yes. So talkback harus on dong. Iya. Jadi dia remind me kan, talkback is off. Jadi talkback ini adalah feature yang ada di Android di pengaturan ya. Iya. Dimana tuh Di coba Prana bisa aksesibilitas. terus kita nanti pilih ada Talkback, Google Talkback atau Uh-huh. Android Accessibility Switch kalau yang Nah, itu harus diaktifkan teman-teman kalau kita mau menghidupkan ini. Tapi artinya kita harus adaptasi juga ya, karena beberapa
ketika itu aktif, otomatis normally yang buat akses yang bisa kita lakukan, misalnya kalau kita mau pencet oke kan kita tinggal satu titik gini ya, misalnya mau buka WhatsApp, Iya. klik satu kali kan. Kalau buat Itu teman-teman 2 kali. Panitra 2 kali tuk. Oh, tuk. Oh, Iya, terus kalau mau geser itu harus pakai kayak 2 jari, 3 jari dan sebagainya, itu ada tersendiri. Jadi emang perlakuan yang berbeda. Kenapa? Karena kan teman-teman ini kan sering kesentuh ya. Kalau Iya, sekali itu otomatis nanti terlalu banyak geser-gesernya. Iya. Jadi emang itu kan ya awalnya Iya. ya perannya. Jadi Iya. kalau yang geser itu usap berapa kali tuh? Kalau diusap itu untuk ini aja sih, kayak kita misalkan tidak tahu letak kursor WhatsApp-nya tuh di mana sih sebenarnya. Kan nggak bisa pakai kayak mouse atau apa kan, nggak bisa lihat. Ya itu Jadi tinggal itu, diusap-usap gitu, Mm-mm. terus kita dengerin aja WhatsApp. Oh ini WhatsApp, udah tinggal ketuk 2 kali. Kedua kali ya biar nggak Iya. kepencet. Untuk mengokekannya. Untuk Nah, mengokekan. kan sekarang pertanyaannya gini, Mbak, kan mereka nggak bisa ngelihat ya, otomatis kayak tahu ikonnya itu di mana tuh gimana gitu kan. Nah, ia menggunakan usapan tadi. Jadi sekali usap itu akan membuat kursornya bergerak. Jadi misalnya aku gini thread ya, dia masalahnya masih ada di Facebookku. Usap lagi dia akan geser lagi, usap lagi dia geser. Jadi usapan itu adalah kursornya sampai they find what they want to see. Jadi kalau misalnya mereka mau cari WhatsApp itu digeser terus sampai si talkback itu ngomong saya Facebook, kontak, Instagram, Ya. WhatsApp. Ketika ada WhatsApp baru mereka ini yang aku mau, baru diketik 2 kali, kebukalah WhatsApp-nya. Jadi talkback itu yang istilahnya handphonenya ngomong. Ini Iya, Yes, apa? betul. Oh, I know. Iya, Jadi iya, screen iya, readernya iya. itu kalau di sini namanya talkback. Talkback. Di Android Oke. namanya talkback, kalau di Di- iPhone namanya apa? Di iOS namanya voice over. Voice over. Oke. Dan apakah harus pakai Android yang juta-jutaan sampai 10 juta? Enggak. ya. Berapa aja yang mau setengah juta juga bisa. Pokoknya dia bisa mendownload aplikasi itu. Iya, kan? betul. Kalau yang tunanetra baru biasanya pakai yang speednya dilambatin. Jadi kita juga bisa ikutan nguping karena kan lambat dan kayak yang spellingnya juga Indonesia. Iya, Jadi iya, kayak iya. misalnya kamu lagi ngapain gitu. Kamu lagi ngapain, kan modelnya gitu kan ya. Iya. Aku ini baru, ini tunanetra baru ini. Kalau Aku udah baru. kalau Mas Prana ini udah expert ya, iya, jadi udah nggak bisa dikupingin lagi. Daripada aku nguping-nguping dia pacaran ya kan. Nah, bahkan saking normalnya tuh ya mereka hidup normal. Mereka banyak pertanyaan Mbak di saya, apakah teman-teman disabilitas itu bisa menikah, bisa punya anak? Ya bisa dong. Bisa menikah dengan yang non disabilitas nggak? Banyak banget, sangat banyak teman-teman kita yang menikah yang dengan non disabilitas. Ketuanya Mata Hati itu Mas Dani menikahnya dengan yang non disabilitas juga dia, dan punya anak 2. Apakah anaknya tunanetra? Tidak. Tuh, tidak gitu. Belum. Jadi kan tidak berarti, karena itu dari mindset kan, makanya kita perlu ngobrol kayak gini, kita perlu Betul. sharing kepada Betul, teman-teman di betul. luar sana supaya nanti tumbuh tadi yang mindset. Sosialisasi ke masyarakat Betul. penting banget ya. Jadi itu sebenarnya nggak akan bisa habis-habisnya. Jadi kalau ada orang bilang, kalau lihat program gitu ya, program teman-teman atau komunitas pegiat disabilitas, ini kok sosialisasi terus sih gitu. Iya. Loh, gimana nggak akan habisnya sosialisasi? Iya, betul. Bahkan mohon maaf untuk tingkat decision maker di atas sana, bapak ibu pejabat di sana yang harus yang membuat sebuah kebijakan publik ya, yang buat kemaslahatan masyarakat itu nggak ngerti dong kalau mereka itu sudah sangat teknologi dan IT friendly gitu. Iya, Jadi betul. teman-teman tahu Onya Sullivanku udah ini kan nggak aktif. Apa harus topik? Enggak. Coba kamu pakai nyamuk aja. Jadi di aplikasi ini tuh bisa kayak ini bisa. Dia bisa kayak ngomong, itu apa sih di depan gitu ya. Iya. Termasuk kayak manusia, kayak misalnya aku foto gitu kan. Dia kan bilang sepertinya itu perempuan usianya sekian menggunakan kacamata dan ini image 1 bunga kuning dan merah di pot tanah liat coklat. Wow, sama persis ya. Saya dok, coba kalau ke aku gitu. Oke, sebentar ya. Kita coba. Penasaran saya. Gak boleh sakit hati loh ya, dengan kejujurannya Iya. ya. Oke, baik, kita coba ya. Oke. Tadi waiting ternyata. Apa tuh? Deg-degan ya. Deg-degan. Deg-degan. Dia bakal Apa yang di-capture? apa yang di capture sama si aplikasi ini. Sebentar, emang agak lama.
Jangan bilang wanita paruh baya. Sabar Mbak, itu memang kayak gitu kadang-kadang. Nah ini, image 2 is wanita berhijab hitam duduk di sofa abu-abu. Wah, Kayak gitu. Bener kan? Abu-abu Iya, kan? Jadi Jadi dia emang ngomongin usia gitu ya Mbak ya? iya, Ya. tapi beberapa ada yang usia. Itu sih contoh-contoh, jadi ketika mereka harus sendiri dan kayak apa sih ya di depanku ini, Iya. atau kepo ya, ini cewek cantik atau enggak ya kan? Iya, Lagi iya. pakai baju apa nih? Nah, jadi langsung deh tinggal di capture. Termasuk Iya. misalnya depan ada makanan banyak ya kan, dia Hmm. pengen makan gitu kan, selain meraba ya, bisa juga kan difoto. Foto, iya. Uang juga bisa, uang. Jadi uang zaman sekarang ini tuh susah untuk diraba. Jadi susah, kayak mereka tuh kayak tahu nih uang berapa, uang Iya. berapa. Jadi kalau yang dulu masih bisa Mbak, gitu yang kayak 100.000 masih plastik, inget gak sih? Iya kan ada plastiknya. Iya kan tahu ya, jadi kayak bedanya tuh kayak masih signifikan lah ya. Sekarang tuh susah dibedain, jadi bisa pakai aplikasi ini. Oh. Atau yang paling gampang nanya sih, Mbak ini uang berapa? Ya Prana lebih biasanya, cepat ya Prana biasanya gitu, mau pulang naik Gojek nih ya kan, nggak pakai GoPay, terus dia Iya. tinggal keluarin gitu, Mbak ini uang berapa? 2.000, ini uang berapa? 10.000, wah gitu. Tapi kan nanti kalau dibohongin Iya Mas? gimana Pran? Ayo. Jarang Mbak, Jarang aksennya ya? mereka digratisin ya. Iya, yang seringnya Ya, itu. terus ada lagi nih Mbak, satu lagi aplikasi ini namanya, aku pakainya yang transkripsi instan ini ya. Jadi ini kebalikan dari yang tunanetra yang tadi screen reader itu membaca suara menjadi teks. Kalau ini suara Suara menjadi jadi teks. teks, Ini ya. buat teman-teman tunarungu. Jadi ini tinggal saya letakkan gini aja. Oke. Oke ya kan? Kenalin, nama saya Jena. Jena, Dina. Zaina. Emang ya agak Iya, tidak nggak bisa terlalu pas persis ya. dan ini emang masih belum sempurna karena kan ini bawaannya Google ya, transkripsi instan. Belum sempurna tuh apa? Ini suara saya dan suara Mbak Jena itu kayak Campur. masih bercampur. Iya. Jadi nanti kemarin kita udah ngobrol sama teman-teman ITS nih, insya Allah ya, kalau dalam waktu dekat ini ada pengembangan aplikasi ini. Jadi ITS akan membuat sebuah aplikasi sehingga nanti kalau suara saya mungkin teksnya warna apa, Mbak Iya, Jena warna beda- apa. beda warna ya. Jadi entah itu paling simpel yang saya pikirin sih, tapi nggak tahu lagi kalau mereka bisa lebih detail dan bagaimana gitu kan. Nah jadi ala gini kan udah membuat mereka bisa kayak kayak normal ya Mbak ya. Iya. Kayak nggak tahu nih tunanetra beneran nggak sih? Ini Luar biasa tunarungu beneran nggak sih ya? Ya itu contoh-contohnya sih. Nah, yang kayak aku gitu. mau nanya ke Mas Prana nih, Ya. sebenarnya kalau untuk pendidikan sendiri, Hmm. untuk pemenuhan hak pendidikan untuk kaum disabilitas, menurut Mas Prana tuh sekarang gimana sih? Kalau saya terkait itu sebenarnya kita tidak usah menunggu ya. Kalau menurut ajaran yang saya dapatkan juga dari almarhum pendirinya komunitas Matati juga, yang ngapain kita harus ini sama pemerintah, menunggu pemerintah untuk menyediakan ini dan itu, tapi yang penting adalah speak up kita seperti apa nantinya di kampus-kampus yang kita inginkan itu seperti apa, apakah kita emang apakah pantas. Nah itu kan artinya pemantasan seperti ini tuh harus memang teman-teman harus mulai belajar, terutama di usia-usia muda. Saya dulu malah kalau nggak sosialisasi dikeluarkan dari rumah sama mama saya. Sama. Iya. Tapi untuk kaum disabilitas, untuk yang melek pendidikan pun ya sudah cukup banyak ya, Mas. Iya, untuk saat ini alhamdulillah sudah banyak dan didukung lagi dengan banyaknya beasiswa disabilitas yang sudah sangat menunjang sekali menurut saya akses dibandingkan misalkan zaman saya masuk kampus seperti itu. Tapi waktu Mas masuk kampus seperti apa? Maksudnya dengan adanya fasilitas itu atau enggak Belum. jalur mandiri Belum. aja gitu? Waktu itu saya ya memang benar-benar yang ini, saya waktu itu keterimanya di SBMPTN. Wih, luar biasa, keren banget. Jadi harapannya Mas Prana nih untuk kedepannya, untuk di dunia pendidikan khususnya untuk kaum disabilitas tuh harapannya gimana Mas? Ya sama seperti sebenarnya tadi Mbak Eka sudah menjelaskan bahwa kita bukannya anti aksesibilitas, justru kita sangat berterima kasih, tapi saya menyikapi dari sisi disabilitasnya aja ya. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan siapa sih kita itu sebenarnya, makhluk yang seperti apa sih kita itu, Iya. gitu. Terus sebenarnya kita bisa apa sih, bahkan
apakah kalau misalkan kita mau kuliah apa ya kita pantas masuk situ? Ya kalau pantas ya buktikan gimana caranya. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Mungkin aku pengen garisin yang memantaskan diri tadi ya, itu emang ininya juga kita di komunitas Mata Hati terus kita sebar-sebarkan. Ketika kamu nih nuntut ya, kampus kasih aku dong beasiswa nih, aku nih tunanetra nih, tolong dong perhatikan aku ya. Ketika kamu menunjukkan itu berarti kamu harus siap memantaskan diri untuk bisa bergabung di situ dengan nilai yang bagus dan gak ada namanya excuse dosen ngajar jam 3 terus kita baru datang jam 4. Alasannya adalah saya kan tunanetra Pak, terlambat dong nih nunggu gojeknya, macet loh di sana. No excuse tentang itu. Jadi tunjukkan bahwa kamu emang benar-benar tunanetra yang udah pantas tuh itu ya. Kalau kamu tahu macet datang dong sejam sebelumnya ya kan, logikanya ya. Kalau emang kamu di trouble di pemanggilan Gojek ya, kamu udah spare waktu buat itu. Jadi atau kuliah terus tugas, Pak, saya kan tunanetra Pak, diringanin dong Pak, Bapak nggak kasihan nih sama saya nggak bisa lihat loh Pak. Nah jangan. Jadi memantaskan diri tuh kamu harus siap gitu. Kamu tunjukkan pada orang lain sehingga stigma nanti akan bergeser. Kita juga kalau ngasih peranan tugas, ya Mbak Jina dosen nih ngasih peranan tugas tunanetra dengan yang Eka tidak tunanetra, ya sama, nggak ada yang kayak kasihan dia tak ini deh tak gampangin dikit deh soalnya atau nilainya, wih dia udah usaha nih nilainya tak. Jangan, ketika kita di posisi itu berarti kita masih tidak menganggap mereka itu setara dengan kita. Termasuk membeli produk ya Mbak ya, ini ada nih orang jualan kue ya, tuli kan teman-teman kan banyak yang bisa masak juga. Terus loh ini kok beli kue 10.000 atau 20.000, beli deh karena kasihan, padahal gak enak gitu. Jangan gitu ya. Gitu. Itu sih yang pengen kita ini ya sharingnya perannya kayak gitu. Biasa. Nah itu sobat milenial. Nah itu sekali juga untuk masalah beasiswa di ITSM juga memberikan beasiswa khususnya untuk kaum disabilitas. Jadi jangan lupa untuk kepoin terus sosmed kita. Nah dari tadi kan serius terus ya Mbak. Kita sekarang pengen lebih santai nih. Oke, ngapain nih? Tebak-tebakan. Ayo Fran. Fran bisa jawab kepada dia. Tebak buah manggis, ayo Fran. Oke. Tanya. Pertanyaannya, buah apa yang nggak pernah tua? Wah, susah ini. Bu, apa Fran? Nyerah? Wah, susah ini. Susah. Kelapa muda. Tadi aku mau bilang sih Iya Pak. juga. Tuh kan nggak boleh. Iya. Tadi mau bilang Iya, sih. Lagi. Terus pintu apa yang tidak bisa dimiliki oleh orang jomblo? Itu apa nih? Apa? Nggak pikiran juga. Gak kepikiran ya? Soalnya dia Soalnya nggak nggak jomblo. Jadi aku aja yang jawab ya. Iya, gimana? Pintu hati. Acia. Iya. Bukan toko, bukan penjahit, tapi punya banyak pakaian. Apa itu? Bukan toko, bukan penjahit. Iya, tapi pakaiannya banyak. Tokopedia. Oh ya. Bener Ada ya? ya? Aku iklannya. Lemari. Oh, lemari. Iya. Mana yang lebih berat? Kapas 10 kilo atau besi 10 kilo? Apa? Mana yang lebih berat? Apa Fran? Ayo. Ini nggak bisa nih dijawab dengan logika ya. Iya. Apa ini? Ini apa ini? Apa ini ya? Gak tau Mbak, nyerah ada. Nah, sama kan sama-sama 10 kilo. Oh gitu. Iya. Terus Pinter. terakhir deh. Apa yang dimiliki gajah tapi nggak dimiliki oleh hewan lain? Miliki gajah gak dimiliki orang lain. Hewan Apa? lain. Ya taring, belalai. Lalai. Enggak, anak gajah. Iya. Boleh. Iya. Boleh. Ya menarik ya, menarik. Oke, mungkin untuk last word ya dari Mbak Ika nih, mungkin ada nggak sih pesan-pesan buat para sobat milenial? Silahkan. Kalau aku sih artinya tuh kalau kita tuh tadi udah denger nih kan cerita kita nih, aku dan Prana juga kalau udah tahu seperti ini terus ayo kita sama-sama mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita terhadap teman-teman disabilitas nih, bahwa mereka tuh emang sekarang sudah sangat akses terhadap IT ya, teknologi udah user friendly banget, sehingga udah kayak nggak ada sekat sih, meskipun di hati kecil kita tetap merasa mereka itu berbeda ya. It's okay sih, nggak apa-apa, tapi kita tahu sekarang bahwa mereka itu ternyata udah setara kayak kita. Kalaupun untuk
pekerjaan apapun aku rasa udah bisa, karena beberapa teman kita juga content writer juga, copywriter juga kan, mengelola media sosial juga bisa menggunakan teknologi buat lapangan kerjaannya mereka lah. Dan itu totally blind, tidak bisa melihat sama sekali, yang kita rasa masa iya sih, wah ternyata bener loh teman-teman seperti itu. Jadi kita lihat Mas Prana juga menggunakan handphone ya. Itu sih kalau dari aku. Dan untuk disabilitasnya sendiri, ayo nggak hanya sekedar menuntut hak-hak, tapi lakukan sesuatu, tawarkan apa yang kalian bisa kepada orang-orang sekitar kalian, dan muncullah di tengah-tengah masyarakat. Itu untuk menunjukkan bahwa emang keberadaan kalian itu, keeksistensian itu emang ada, dan apa yang bisa kalian lakukan itu bisa terlihat sama yang lain, sehingga mindset ini akan terbuka dengan sendirinya kayak gitu. Itu kalau dari aku sih. Oke, Sobat Milenial, itu tadi luar biasa ya bincang-bincang kita dengan Mbak Ika, dengan Mas Prana. Terima kasih sudah hadir di sini. Baik, Sobat Milenial, itu tadi bincang-bincang kita dengan narasumber, dan pasti untuk kedepannya masih ada narasumber-narasumber yang tidak kalah kerennya dengan hari ini. Saya Gina Sarita, pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.